saat pandemi COVID-19 seperti ini, banyak pebisnis yang terpuruk hingga berujung gulung tikar. Namun tidak dengan Billy, masa pandemi ini justru ia jadikan momentum memacu kreativitas. Pria asal Gorontalo itu mendirikan rumah produksi dengan label Ungu Produksi Indonesia. Lewat bendera ungu, Billy tidak hanya fokus dengan rumah produksi, ia juga mengelola manajemen artis dan lembaga pendidikan akting. Dengan mati surinya dunia perfilman karena hingga saat ini gedung bioskop belum bisa beroperasi, Billy akan memproduksi film-film yang akan tayang di YouTube berupa web series. Sebagai bentuk rasa syukur, Ungu Produksi Indonesia menggelar acara potong tumpeng di kantornya, Villa Cibubur Indah Jakarta pada Kamis, tanggal 10 September 2020 lalu. Hadir pada acara tersebut beberapa artis antara lain, Eli Sugigi, Lia Emilia, dan Erwin Bagindo. Di web series itu memberikan kayak pelajaran ke orang-orang bahwa ini loh, apa-apa yang kita bisa buat dalam keadaan begini. Kita jangan pernah patah semangat, jangan pernah down gara-gara pandemi. Kalau dibilang apa ya, kayak kemarin ya, saya sebelum pandemi, saya itu lagi ngerjain layar lebar Putih Keke. Udah 70% jalan. Ketika pandemi ini semuanya buyar. Tapi hal itu tidak menutup ini saya untuk berhenti. Tapi ini merupakan suatu cambuk di mana saya harus gimana ya, gue harus menciptakan wadah baru dan supaya nih teman-teman saya yang pekerja-pekerja seni ini tidak ada yang dirumahkan ataupun tidak ada yang berpenghasilan. Nah itu sih yang coba saya bikin biar PSBB ini tidak memberikan suatu kiamat bagi orang-orang kita. Kayak misalnya contohnya kayak PU, dia cuma pembantu umum. Kalau nggak ada film, nggak ada sinetron, nggak ada TV kan nggak bisa apa-apa. Tidak ada produksi berarti dia tidak ada penghasilan. Makanya saya coba meng-hire mereka, ayolah sini kita coba kembangkan beberapa web series yang dimana bisa memberikan juga motivasi ke orang-orang bahwa oh iya ya, kita bisa begini. Jangan cuman karena ditahan di rumah jadi kita juga nggak bergerak pemikiran. Seperti tadi yang saya ungkapin, kita di sini melahirkan sesuatu yang baru. Jadi kita bikin YouTube yang membuat orang tuh ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang kita tayangkan. Seperti ya pandemi ini, mereka mati langkah di rumah, tapi dengan apa yang kami buat, mereka bisa melahirkan suatu pemikiran yang oh ini bisa kita bikin juga seperti apa yang kita tayangkan. Kita memberikan sesuatu yang bermanfaat. Semacam pandemi itu kita nggak bisa tinggal diam, ada kegiatan positif-positif yang bisa melahirkan pundi-pundi uang. Nah, satu contohnya itu, tapi kita akan rangkai dalam bentuk benar-benar itu film, menyajikannya sebagai film, sebagai tontonan yang menarik, yang membuat orang juga merasa wah ini enak dilihat. Kemarin kan aku buka kelas acting tuh seperti manajemen-manajemen yang lain, tapi hari ini saya lebih mengarah ke lembaga kursus. Jadi kita ada yayasannya, yayasan itu yang akan mengcover untuk pendidikannya. Kemungkinan kita pakai untuk teori ininya dari dosen IKJ, dan untuk prakteknya saya mengundang artis-artis senior untuk sebagai pengajar nanti. Indonesia ini kan luas, ada 33 provinsi. Ya nantinya kita akan coba masuk dengan tawaran-tawaran yang menarik, dan kita akan mencoba terobosan-terobosan baru sehingga bisa menarik dari orang-orang yang akan ikut serta dalam kelas acting yang akan kita buka nanti. Kalau untuk sekarang sih ya kita kembali lagi sih, namanya PSBB dan udah pandemi gini,
semua orang kan nggak bisa mempertahankan apa yang di waktu normal. Ya mungkin dari pihak para aktor dan artisnya pun ya bisa mengerti dan memahami keadaan yang lagi berlaku sekarang ini. Ya, aku sangat mengerti ya. Sinetron juga aku baru dapat kemarin tawarin sinetron, cuman masih promo. Masih alhamdulillah pandemi ini ada tawaran sinetron tapi masih promo. Dan aku juga web series diajak PH juga. Ada tapi budgetnya itu sangat jauh dari apa yang kita syuting normal gitu. Tapi karena aku menyadari ini pandemi, sekarang kita butuh uang. Berapapun dia kasih harga, tapi asal cukup ya, maksudnya cukup bensin, cukup untuk ini apa, ya udah menolong teman di saat seperti ini. Aku paling suka nolong orang, maksudnya ya udah nggak apa lah budget segini, yang penting berjalan dan aku juga ada kerjaan untuk makan hari-hari ada. Kalau aku udah seperti ini. Jadi sekarang Billy bangkit lagi, bersyukur ya teman punya usaha PH seperti ini, banyak-banyak artis yang masuk, yang artis baru-baru juga ya. Yang kaya kan udah kaya tuh YouTube, udah miliaran duitnya. Tapi kan yang belum yang belum kaya, yang belum dapat duit kan pengen di YouTube juga. Satu kejutan yang luar biasa ya. Dalam keadaan begini, saya kenal Billy yang jatuh bangun tapi belum kapok juga. Dan saya harap bangunnya kali ini dalam suasana pandemi begitu betul-betul merupakan satu mercusuar. Belum bisa dijanjikan kalau kita belum lihat hasilnya, itu jelas. Saya paling nggak suka yang iming-iming ya. Tapi melihat lokasi dan apa yang dipasang strategi hari ini, ada sedikit harapan ya ketika dia beralih ke YouTube. Saya harap sekarang semua YouTuber semua gila-gila nonton film karena di rumah saja. Tapi untuk sebuah nilai seorang pemain, misalnya tadinya dinilai 5, sekarang dinilai 2, itu sangat membanting sekali. Dan kita sebagai pemain, kita lihat karakter itu ada di mana, dapat nggak ya. Karena kalau karakter dari cerita asal-asalan juga nggak menjamin kita main di sana. Nah, saya kira ini PR berat buat beliau-beliau semua yang di sini. Bukan hanya sekedar uang, sekedar bisa muncul di YouTuber, tapi hasilnya juga harus maksimal dalam keadaan seperti ini. Kalau nggak, malu lah dengan bapak-bapak itu semua. Setuju, Billy? Sukses buat Billy.